Di antara hal yang pelajaran yang kita pelajari pada malam ini adalah yang pertama, kita meyakini sebagai manusia yang mukmin dalam istilah perkataan itu ada dua. Yang pertama, perkataan yang lahir dalam perkataan kita tidak boleh terikat dengan adalah duniawiyah, tetapi kita harus terikat dengan ukhrawiyah. Jemaah yang terhormat, kita tidak boleh terpengaruh dengan syariat, tetapi kita harus terikat dengan hakikat. Dua hal inilah yang insyaallah pada malam ini kita akan bicarakan. Bagaimana masing-masing pengertian dan bagaimana kira-kira dua barang tersebut waktu kita memasuki di dalam adalah amalan. Jemaah yang terhormat, yang pertama kita meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Lalu kemudian juga apa yang Allah ciptakan itu akan lahir dan akan nampak ciptaannya. Yang kita saksikan adalah hasil ciptaannya, sedangkan adalah kerjanya Allah. Bahkan Allah sebagai zat yang menjadikan. Sungguh dua-dua tersebut tidak kita bisa melihat. Artinya kita yang bisa melihat adalah apa yang telah Allah jadikan. Sedangkan Allah yang menjadikan, Allah menjadikan, Allah yang pujud dan Allah yang semujud. Dua-dua tersebut tidak bisa kita melihat. Ini juga akal dapat dimaklumi. Melihat Allah tidak pernah nampak. Melihat kerja Allah tidak pernah juga nampak. Tetapi yang kita lihat itu adalah asar kerja dan bekas kerjanya Allah. Jemaah yang terhormat, apabila ini belum bisa kita menghayati dan membedakan, sungguh nanti adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kerjanya Allah seakan-akan akan jadi satu. Karenanya Quran bicara wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Menjadikan alam Allah. Dalam alam itu termasuk salah satunya manusia. Lalu kemudian secara singkat Allah yang menjadikan alam, atau dengan kata lain Allah yang menjadikan manusia. Setiap sesuatu yang dijadikan pasti akan dia itu jadi. Setiap sesuatu yang Allah kerjakan pasti akan hasil dapat pekerjaan. Maka karenanya kita adalah meyakini manusia itu dijadikan oleh Allah. Yang kita lihat manusia ini bukan adalah Allah menjadikan, tetapi adalah barang yang dijadikan. Allah yang pujud urang, Tuhan semujud hanadeh tahu, penejud Tuhan yang lemah. Nah, ini harus bisa. Kalau demikian Allah yang menjadikan alam, Allah menjadikan tidak kita lihat. Tetapi alam yang dijadikan bisa kita lihat. Oleh karena yang demikian Allah bicara wallahu khalaqakum, saya yang menjadikan. Saya yang menjadikan. Kalau saya yang menjadikan, tentu apakah kamu ngakui dan percaya saya ada yang menjadikan? Kalau tidak nampak apa yang dikerjain dan dijadikan oleh Allah Ta'ala, mungkin kita seakan-akan belum yakin yang bahwa Allah ada kerja. Kalau ada kerja sudah nampak.
Jadi Allah mempernampakkan adalah pekerjaannya Allah Ta'ala manusia. Maka dengan karena demikian kita meyakini yang bahwa sesuatu itu Allah yang menjadikan, dan kemudian yakini pula adalah yang nampak itu adalah hasil kerjanya Allah. Dalam istilah agama gekun Allah yang pejit buat, dan kemudian jitlah buat yang kena pejit oleh Tuhan. Kalau demikian apa yang telah nampak karena dijadikan oleh Allah itu bukan kerja, dan apa yang nampak sesudah Allah menjadikan itu juga bukan orang kerja. Masjid yang kata duk agaknya aku. Nyo masjid yang kalemah lagi nyo kan tukang aku. Dan masjid nyo kan kerja tukang aku. Tetapi masjid nyo adalah hasil kerja tukang. Masjid nyo hasil kerja tukang. Dengan nampak masjid yang lagi nyerupa, apakah kita tidak memikir ada orang nak kerja tukang? Lemahlah dengan masjid yang kana yang bawa tukang dan terus kena nak kerja. Kalau enggak ada kerja enggak jadi. Kalau kerjaannya ada, mungkinkah enggak ada orang yang kerja? Lalu kemudian pasti dengan kita lihat bangunan yang sudah ada, alam yang demikian, masjid yang kana menau, maka teryakin yang bahawa na urang pegat. Dan teryakin pula urang yang pegat masjid terus kena naik semegat aku. Kan teryak kena kedua aku. Kalau yang menjadikan tukangnya ada tapi sampai di sini duduk, pasti masjid tidak akan jadi. Karena demikian yang bawah kita mendustakan sudahkah jadi masjid nampak di mata dengan istilah agama musyahad. Adakah alam nampak di mata? Kalau alam sudah nampak di mata, tergambarlah yang bahwa alam ini pasti ada yang menjadikan. Dan kemudian bila ada yang menjadikan, pasti dia baru jadi itu ada dijadikan. Orang yang menjadikan sudah ada, tetapi dia tidak menjadikan. Tidak juga akan ada. Tukang ti urau terus buat tempat remah terus kena naik buat aku. Siton je tukang mutang ja ewo remah hanan aku. Sama dengan urung pebubut tapi kira-kira ji hanai pebubut. Kalau demikian sudah dapat 3 orang yang menjadikan, ada kerjanya, ada hasil pekerjaannya. Kalau demikian kita yakini adalah ada Allah yang menjadikan, ada kerjanya Allah, ada apa yang Allah kerja. Kalau demikian masing-masing macamnya harus kira-kira kena yakin mengklaim. Urang kerja itu bukan pekerjaan. Pekerjaan itu bukan urang kerja. Urang kerja dan pekerjaan itu bukan kira-kira itu barang yang dikerjakan. Urang kenyan buat kenyan barang-barang yang berbuat. Sama dengan yang telah jadi ini semuanya ini dikatakan masjid. Maka yang jadi dikatakan makhlukun. Allah yang menjadikan gekun adalah khaliqin. Tetapi Allah Ta'ala juga ada khalqi. Mungkin terima contoh. Allah sebagai zat yang semujud, khaliq. Dan Allah na semujud, khalqi. Dan hasil Allah yang menjadikan. Maka lahirlah makhlukun. Itulah hasil pekerjaan. Kalau demikian untuk kita maklumi, na tukang buat masjidnya menyolip kemal oleh hana tukang je kerau pasti. Pasti ada orang kerja. Bisakah orang kerja itu dengan ada orang kerja masjid ini akan lahir? Sungguh tidak akan jadi kalau tukang yang kerja tidak ada melakukan pekerjaan. Kalau demikian yang kembali kepada Allah bakri, wallahu khalaqakum, Allah yang menjadikan kamu. Sudah. Sesudah masjid ini dijadikan oleh tukang, kemudian lahirlah masjid. Hasil kerja tukang nampak bak masjid. Hasil kerja kira-kira iradah dan kudrah Allah nampak bak alam. Yang buat Tuhan patri pujud. Pujud yang kerja Tuhan. Sedangkan barang yang kajut nyokan kerja pujud asar bekas kerja. Kalau demikian adalah alam semesta. Itulah bukan pekerjaan.
Kalau demikian Allah menjadikan kamu dan menjadikan kerja kamu yang kita secara hakikat kita bukan kita nyawa ne pejit le Tuhan, buat kita nyawa ne pejit le Tuhan. Kita nyawa ne pejit le Tuhan, buat kita nyawa ne pejit le Tuhan. Pada tepu buat nyawa ne pejit le Tuhan. Dan apakah pekerjaan Tuhan kajit buat maujud geun. Kalau demikian kita nyawa-nyawa kira-kira ji adalah tempat bekas buat Tuhan. Apabila ini tempat terkait kerja dan buat Allah Ta'ala, yang kena hukum adalah kepada yang menjadikan. Allah yang menjadikan sudah. Kemudian sesudah Allah menjadikan, jadilah pekerjaan. Sesudah pekerjaan jadi, betul syariat di Allah Ta'ala. Ni pejit dari Tuhan. Kita nyawa ni pejit dari Tuhan. Kita nyawa ni pejit perjalanan dari Tuhan. Kita nyawa ni pejit dari Tuhan buat tak kerja dari Tuhan. Lalu dia ni pejit, kita nyawa ni pejit pekerjaan kita nyawa oleh Allah Ta'ala. Dihlah pekerjaan yang kada pegat. Apabila dih pekerjaan yang kada pegat dari kita nyawa, maka sama dengan diji, mutemulah kesimpulan. Pemademu kesabilan. Kalau demikian, apabila terjadi sesuatu kita yang sawan yang pejit Allah. Bak sawan jeut, bak barang ni pejit di Tuhan. Sawan yang pejit orang Allah, bak sawan jeut barang kan pejit, bak orang. Sawan pejit taat Allah. Kemudian bila taat bak orang kan perkara Tuhan, bak sawan deh, bak orang. Kalau demikian adalah tidak ada hukum pada yang menjadikan, tidak ada hukum pada menjadi, dan hanya hukum pada barang yang sudah dijadi. Inilah orang yang kadrubah hakikat, gemumat baik dia fikir orang kadrubah hakikat hana syariat. Tetapi mereka itu meyakini yang menjadikan manusia itu Allah, yang menjadikan kerja juga itu Allah. Tetapi adalah sesudah kita yakini Allah yang menjadikan dan pekerjaan itu Allah yang menjadikan, lalu kemudian kita kira jadilah salat. Kalau jadilah salat sama dengan kan ngenjih memberi bekas, tetapi memberi bekas ngen urang pejit. Allah menjadikan manusia, Allah menjadikan makanan, Allah menjadikan makanannya ke makanan manusia. Allah memberi kekuatan bisa makan manusia. Lalu makanannya dia demang lah makan maedah, Allah neberi maedah demang. Ada tu lah maedah nebi giling li Allah Taala. Kalau demikian, mutemenglah kesimpulan lagi katanya. Akibat tabayuh makanan lahirlah trauma. Apabila lahir kenyang, Allah pejit makanan, Allah pejit trauma bak makanan. Yang nampak kenyang adalah urang. Lemah kenyang bak urang pakan ngan ipajuh bu. Lemah kenyang bak urang ngai pajuh bu. Nyan gekeun syariat. Yang pejit kenyang bak bu dan pejit kenyang bak urang nyawa gekeun hakikat. Kalau demikian, kalau ada istilah. Kalau ada istilah, kalau ada mereka. Nah, urang keun semayang, urang yang gait-gait, hana ke semayang nyawa syariat le. Ke semayang hakikat. Bagaimanalah kerjanya yang hakikat? Tetapi manusia yang melakukan hakikat itulah bak ujung temang bak syariat. Kali gedang, kali gerukuk, kali geitidai, kali getui semayang, kali gedang kewarat, maka gekentu orang itu orang musalli. Telah orang itu melakukan salat. Pekerjaannya itu geken salatun. Pekerjaannya itu geken adalah kira-kira orang musalli. Orang yang pembuatnya geken musalli, kemudian geken orang pembuatnya lainan, hasil kerjanya itu dikatakan salah. Orang pembuat geken kira-kira mujid khalik, lalu kemudian kerjanya geken khalqi, lahirlah kepada ujung itu geken makhlukun. Kalau demikian dikatanya pakan takun socok barang lung, pakan takun ngan puo tutung, pakan takun ngan puo putuh, bila takun ngan puo tutung ngan apui salahan. Tepat dah yang salah, dah yakin yang pujit tutung apui yang tak salah. Di orang yang bertimang dengan hakikat, tetap ente kena magun napu irmah naku. Orang yang kamu mak dengan hakikat, hana kamu mak syariat, ante perlu tahu empu napu irmah naku.
Orang yang kamu main dengan hakikat, anda kena kau barang, nasikin na parang irmau ke sini ku. Tapi keyakin putuh dengan parang. Yang putuh Allah Ta'ala. Tetapi pakai putuh kena parang. Inilah syariat. Sehingga kehendak adalah pekerjaan manusia itu tidak memberi bekas, tetapi yang memberi tafsir Allah Ta'ala. Nah menau sama dengan dia belum bisa pisah syariat dengan hakikat. Lalu katanya yang udah murnau boleh. Murnau pun dah yang katanya yang katanya naku. Dalam kitab ketulis naku. Khairu ma tatlubuhu ma huwa talibuhu minka. Nyot teknik kerja. Khairu ma tatlubuh ma talabahu minka. Yang paling katanya utamakan dalam memikir dan bekerja potran ko. Dah yang terfikir pun dan dah yang terutamakan dalam mencari adalah barang yang gelakai gedanya oleh Tuhan bak gedanya ko. Sabar sah Allah akan mempertanyakan kepada gedanya ko. Sabar sah Allah Taala hana gedanya bak gedanya. Hanan tanyang imiyup tanahnya potra hanan tanyang ko. Dalam bak kaya pun nak gedah nak dayang Tuhan aku. Datih langit puatrana nak dayang tanya Tuhan aku. Tak ada pu aje nak ada pu apa nak je aku. Tapi yang dayang bakri dah Tuhan. Dah nabi ni. Dah malaikat, yang dah kiamat, yang dah madu. Nyo dayang. Kalau demikian adalah yang diutamakan belajar apa? Supaya antena yang oleh Allah Ta'ala dah Allah bisa jawab itu dulu. Oh ini nyo kajian baru dah fikir lambat kayaknya pun nak gedah yang je ke bahan motor boleh. Tetapi menyoba balik mau fikir lihatnya sedangkan adanya hana. Atau je yang tahu dah makan lalu nyo kira-kira di nomor dua kan nyo kira-kira je mau balik ruh cok barang yang hana get ruh cok barang yang hana tak perle kata cok kada udah makan barang yang hana perle. Sehingga kekenlah kitab khairu ma tatlubuhu yaitu ma huwa talibuhu minka. Ma huwa talabahu minka. Yang paling god tak murno telefon, yang paling god tak penting kerja kedanya sesuatunya sabosaah akan kedanya di sana. Lalu inilah lahir mungkin yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, telah disampaikan oleh ustaz-ustaz yang ada di tempat-tempat pengajian aku. Sesudah kita meninggal Allah mempertanyakan marabbuka, siapa Tuhanmu? Ini ditanya. Tak ditanya siapa jabatan kamu, siapa ketua kamu, siapa yang melakukan bangunan ini. Itu tidak dipertanya. Namun itu memang kalau jadi boleh. Tapi yang ditanya marabbuka, yang mana dan siapa Tuhanmu. Kalau demikian jangan dulu menghabiskan waktu mencari apa di bawah bumi sedangkan jawaban mana Allah belum minta. Itu dulu. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Kita akan mengikuti testing ni. Ikut pegawai negeri, ikut pekerjaan swasta, ikut. Sehingga apa yang akan dipertanyakan oleh orang yang ikut teh dan yang ile murno naku. Yang jenis teh baca Quran tapi kira-kira abjad ABC yang temu nonku ante gede yang doa jawab apa juga yang kita pelajari siapa yang menanya yang tanyang Allah Taala putra yang tanyang menyangkut dengan agama ile murno putra yang tanyang menyangkut dengan raga Allah Taala fikirlah kiban jawab kalau Allahu Rabbi. Kalau demikian jawaban itu bukan dengan lisan, jawaban itu adalah dengan amalan. Dan jawaban itu dengan keyakinan. Kalau yang kita yakini memang begitu, jawaban akan lahir begitu. Kalau yang kita yakini belum pasti, jawaban pasti akan lahir tidak pasti. Kenapa? Karena jawaban itu ada lahir. Jawabannya deh. Barang yang deh itu adalah kibana. Bab terakhir kita. Kiban deh, kibana. Kalau sesuatu benda itu yang bulat, kalau nampak pasti bulat. Kalau sesuatu itu yang benda itu tidak bulat runcing, anda nampak pasti runcing. Sesuatu itu yang hitam, dia nampak pasti hitam. Karenanya adalah satu saat kita akan mempernampakkan apa yang ada dalam perasaan, dalam keyakinan.
Kalau kita meyakini sudah pas Allahu Rabbi, kalau kita meyakini yang sudah pas wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, lalu kemudian kira-kira jawaban marrabuka pasti. Kalau telah kita maklumi yang bahwa siapa itu Muhammad, maka jawaban adalah Muhammad Rasulullah, rasuli jawaban pasti. Kalau sudah pasti kita akan berhadapan dengan Ka'bah, jawaban al-qiblatu qiblati pasti. Mungkinkah orang menjawab wal ka'batu qiblati enggak pernah salat? Tidak mungkin. Mungkinkah orang menjawab wal qiblatu ka'bati tapi ibadatnya akan ke Ka'bah ni? Ibadat sampai dengan jenuh mentang ke Baitul Muqaddas. Mungkin jawab kira-kira al ka'batu ana mungkin. Oleh karena yang demikian, supaya bisa menjawab, karena itu pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita, maka utamakan itu dulu, sesudah itu baru yang dinomorkan dua yang lain. Menyemua balik daripadanya kira-kira haji. Ini adalah merupakan sudah gedanya menjadi orang yang rugo. Bahkan, hai tak pakai persiapan teknik ko, yang mesti kira ada yang ko. Yang ada lain. Bahkan kenyamanan dikarenakan karena dia apa yang ditanya. Beda dengan pertanyaan di mahkamah, di kantor pengadilan. Besok kita akan berhadapan dengan pengadilan. Tentu kita cari. Besok saya akan diperiksa. Apa yang terus saya jawab? Jawab hana pura-purna salah. Bahkan karena hana pura-purna, takutkan yang tengah. Dan yang pula tak purna tanya. Tetapi jawaban yang ditanya oleh Allah sudah pasti. Siapapun, kapanpun, orang apapun yang ditanya marrabuka, ada yang lain itu. Siapapun manusia ditanya wama nabiyuka, itu yang ditanya. Oleh karenanya utamakan dulu mempelajari barang itu. Mudah-mudahan jawaban sudah hari kedua Allahu Rabbi pas. Jemaah yang terhormat, kalaupun belum bisa, maka inilah ada memang yang kedua. Ada yang kedua. Apa memang jalan yang kedua? Kita perhitungkan barang yang memang tidak bisa, tetapi kita merupakan orang yang tidak akan dalam dianggap orang pandai. Katanya hana tenang, dianggap katanya orang lemoi dilikut. Katanya hana raya, dianggap katanya orang lemoi likut. Kalau hana rayanya bertahannya berapa? Sampai akhir hayat. Hana kaya akhir hayat. Hana raya akhir hayat. Hana megah akhir hayat. Lebih banyak putuh hana megah, putuh hana kaya, putuh hana carang. Tetapi ini adalah kekurangan terbatas. Besok lusa enggak ada lagi. Tetapi semacam itu kira-kira barang yang hana batas. Orangnya senang. Tinggal hana senang li. Itu termasuk kira-kira penderitaan. Tapi orangnya hana senang. Tinggal senang sampai bakri. Itu merupakan keuntungan. Kaya hana dat menonjol. Raya hana dat menonjol. Megah hana dat menonjol. Ngan Allah gelah dan kau bakri. Maka nyok lebih utama. Bahkan karena bila gelah dengan Allah Ta'ala. Sabi-sabi akan gelah. Menyoglah dengan dunia kira-kira haji. Dunia. Hana gelah bak dunia. Dunia. Maka karenanya dalam juga kata-kata hikmah pernah dinukilkan. Apa nukilkan yang bawah? Syarrul la yabqa. Khairun min khairin adalah la yabqa. Buat kurang. Gasian tapi hana itun tampi uru akhirat. Paling-paling gasian meninggal sekai. Uru akhirat kakaya. Lebih god nibak kira-kira haji. Carang lebih god nibak megah, lebih god nibak kaya juga hana kekayaan aku. Kaya hana kekayaan aku. Artinya senang, raya, megah, tetapi sebatas dunia. Maka sama dengan rugi. Karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau kita simpul yang bahwa apa yang harus kita kerja sekarang, periksa dulu apa yang dituntut oleh agama itu kita maklumi. Barang yang dituntut oleh Allah Ta'ala bagdanya yang terutamakan jeut hana jeut nyo lemui dua. Nanti Allah menanya, sudah kamu pelajari? Sudah ya Allah. Sudah bisa? Belum? Enggak apa-apa. Sudah kamu pelajari? Belum. Sudah bisa? Belum bisa. Maka kamu punya resiko. Karena gedanya yang nuntut di Tuhan kan berjeut. Yang dituntut kira-kira damang dalam usaha. Damang dalam kerja, menerima rezeki itu hak Allah. Damang di dalam memang ibadat, bertemu kira-kira falah itu hak Tuhan.
Damang dalam perjuangan bertemu raya itu hak Allah Ta'ala. Oleh kerana demikian, para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, dalam pengajian yang lainnya bentuk, mari kita akan mengambil kesimpulan, utamakan dulu barang yang dipertanyakan kita masuk di akhirat, ketimbang dengan barang yang tidak dipertanyakan masuk di orang akhirat. Hana katanya, puatra yang naik di meyup laut. Jihad pakri, lebih gak ada. Kalau demikian tidak mesti manusianya berbaik jihadnya. Agama lebih tanggungjawab dengan Allah, yang menyangkut dengan kehidupan dunia lebih jarang. Dua gagat orang itu. Di samping kira-kira katanya harta kira-kira haji. Bertanggungjawab dengan Allah, hidup kaya sekati wakri. Dua gagat itu. Di samping batas yang nampak maji kebesaran raya. Dan rayanya itu sampai orang akhirat 2 kali baik. Karenanya para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, kepentingan yang abadi lebih utama dengan kira-kira haji kepentingan yang tidak abadi. Kepentingannya itu yang ketiga lebih utamakan ketimbang kepentingan yang habis dengan habis masa katanya. Apa yang itu besok? Yaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kehendak khairu ma tatlub ma huwa talabahu minka. Jemaah yang terhormat, sesi yang kedua masih sisa waktu pada 7 menit dulu ya. 7 mungkin Bapak dan kira-kira peserta yang ingin menanggapi baik arti penyampaian lunduan atau yang di luar daripadanya. Silakan aku menanggapi dan dalam penjelasan. Dengan itu adalah sesi yang kedua, yaitu tanggapan. Mudah-mudahan insya-Allah kalau bisa saya akan memberi jawab. Kalau tidak bisa, sama-sama kita akan menanya kepada guru-guru kita yang bisa. Terima kasih.